Pembunuhan Raja Hijau, Isis dan Osiris. Pada zaman yang dijelaskan oleh mitos Olympus, dewa-dewa berjalan di antara manusia. Namun, sejarah dari dewa terakhir yang memerintah sebagai raja di bumi dicatat dalam versi lengkap di Mesir, bukan dalam tradisi Yunani. Orang-orang Mesir tak diragukan percaya bahwa dewa terpenting mereka pernah berjalan di antara mereka, memimpin medan perang, dan memerintah dengan bijaksana dan baik. Herodotus menjelaskan sebuah kunjungan ke kuil yang dikabarkan sebagai tempat Osiris dimakamkan. Batu obelisk raksasa berdiri di halaman dan ada sebuah danau bulat buatan di sebelahnya. Di danau itulah, pada malam hari orang-orang Mesir melakukan kegiatan misteri, ritus hitam, yang merayakan orang yang sudah mati dan kebangkitan sesosok makhluk yang namanya tidak berani saya sebutkan. Wow. Saya tahu apa yang terjadi, tetapi saya tidak mau mengatakannya lebih lanjut. Untunglah kita bisa menambahkan catatan menggoda ini dengan sejarah tentang Osiris seperti yang diceritakan oleh sejarawan dekat Herodotus, Plutarch, seorang pendeta anggota dari Oracle di Delphi. Berikut ini saya telah menggunakan catatan Plutarch sebagai sebuah dasar, menyatu dalam materi tambahan dari sumber-sumber lain. Kita harus mulai dengan menghayalkan sebuah dunia dalam perang, rusak binasa karena monster dan hewan buas yang berkeliaran. Osiris adalah pemburu hebat, seorang penguasa hewan buas, dikenang sebagai Orion si pemburu dalam mitologi Yunani dan Herne si pemburu di mitologi Norwegia, dan seorang pahlawan hebat. Ia membersihkan tanah dari hewan-hewan buas dan mengalahkan musuh yang menyerang. Akan tetapi, kejatuhan pahlawan itu bukan karena pertempuran dengan monster-monster atau di medan perang, melainkan karena musuh di dalam. Kembali dari operasi militer yang lain, Osiris disambut oleh sorak-sorak masyarakat yang mencintainya. Pemerintahan Osiris walau terus-menerus diserang dari luar negerinya akan dikenang sebagai zaman keemasan. Dan itu merupakan zaman kebahagiaan dalam negeri. Juga bagi masyarakatnya, namanya dihubungkan dengan inseminasi Aurien yang artinya mani, dan apa yang kita sebut sekarang sebagai ikat pinggang Orion sebagai gaya bahasa eufemisme. Pada zaman kuno, nama itu berarti sebuah penis yang menegang ketika usia bertambah. Hal-hal seperti ini harus kita jadikan peringatan akan kenyataan bahwa ada arus seksual yang kuat dalam sejarah berikut ini. Osiris menerima undangan dari saudara laki-lakinya, Set, ke sebuah pesta makan malam untuk merayakan kemenangannya. Beberapa orang mengatakan Osiris telah tidur bersama Nephthys, istri Set yang cantik berkulit gelap, yang juga merupakan saudara perempuan dari istrinya sendiri, Isis. Apakah ini memberi Set sebuah motif pembunuhan? Mungkin ia tidak memerlukannya. Kunci dari permusuhan Set ada dalam namanya. Ia adalah utusan setan. Setelah makan malam, Set mengumumkan sebuah permainan. Ia telah membuat sebuah peti yang indah, seperti peti mati, tetapi dibuat dari kayu cedar, berhiaskan emas, perak, gading, dan batu permata lapis lazuli. Siapapun yang paling pas dan rapi tidur di tempat dalam peti, boleh membawanya pulang. Satu persatu tamu mencoba, tetapi mereka terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu jangkung, atau terlalu pendek. Akhirnya, Osiris melangkah masuk dan berbaring. Pas, teriaknya. Pas dengan tubuhku, seperti kulit yang ada pada diriku sejak lahir. Akan tetapi kegembiraan karena kemenangannya segera terhenti ketika Set membanting tutup peti itu. Set memukul paku-paku peti itu dengan palu dan menambal retak-retaknya dengan cairan timah logam setan. Kemudian Set dan pengikutnya membawa peti itu ke sungai Nil, lalu menghanyutkannya. Osiris tidak bisa mati, dan Set tahu ia tidak akan bisa membunuhnya. Namun, ia percaya bisa menyingkirkan Osiris selamanya. Peti itu hanyut di sungai Nil selama beberapa siang dan malam. Akhirnya terdampar di pantai yang sekarang kita sebut Suriah. Sepokok pohon tamaris muda yang tumbuh di sana menyelubungi peti itu dengan cabang-cabangnya dan akhirnya tumbuh di sekelilingnya, membungkusnya dengan penuh cinta dan melindungi dengan dahannya. Lambat laun, pohon itu menjadi terkenal karena keindahannya. Kemudian,
Raja Surya menebang dan menjadikannya sebuah pilar yang berdiri di tengah-tengah istana. Sementara itu, Isis berpisah dari Osiris dan digulingkan dari tahtanya, memotong rambutnya, menghitamkan wajahnya, dan sisi jelaga dan berjalan di muka bumi, mencari suami tercintanya sambil berurai air mata. Tidak lama setelah itu, ia bekerja menjadi seorang pelayan di istana seorang raja asing. Pembaca sudah menghargai bagaimana kisah yang berasal dari sebuah drama suci di kuil-kuil Mesir telah datang kepada kita dalam bentuk yang agak kacau seperti pantomim Cinderella. Akan tetapi, Isis tidak pernah menyerah untuk menemukan suaminya, dan suatu hari kekuatan magis membawanya bertemu dengan Osiris secara waskita di dalam sebuah peti dalam pohon tepat di tengah-tengah istana tempatnya bekerja, istana Raja Surya. Isis mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang ratu dan mohon pada raja untuk memotong pilar itu dan mengizinkannya membawa peti itu pergi. Ia pergi dengan menumpangkan kapal dan mendarat di Pulau Cemis di delta Sungai Nil. Di sana, Isis berniat untuk menggunakan kekuatan magisnya untuk menghidupkan kembali sang suami. Akan tetapi, Set mempunyai kekuatan magis juga. Ia dan sekutu jahatnya memburunya di bawah cahaya bulan. Di dalam sebuah visinya, Set tiba-tiba melihat Isis sedang membuai Osiris. Ketika Isis tidur, Set menyerang pasangan yang saling mencinta itu. Karena ingin memastikan kali ini berhasil, ia menyerang Osiris dengan kejam, memotong-motong tubuhnya menjadi 14 bagian yang kemudian disembunyikannya di tempat rahasia di sudut-sudut berbeda di negeri itu. Maka, sang janda Isis harus kembali berangkat melakukan perjalanan. Para pembaca premasonis mungkin akan sadar bahwa mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai putra-putra sang janda, sebagai merupakan tanda mereka ikut ambil bagian dalam pencarian Isis. Isis menggunakan 7 cadar untuk menyembunyikan dirinya dari kaki tangan Set dan dibantu oleh Nephthys. Nephthys juga mencintai Osiris dan sekarang mengubah dirinya menjadi anjing untuk membantu menemukan potongan-potongan tubuh Osiris. Mereka berhasil menemukannya kecuali penisnya yang telah dimakan ikan di Sungai Nil. Mereka tiba di sebuah pulau di Abydos di selatan Mesir, dan di sanalah pada malam hari Isis dan Nephthys menyatukan semua bagian jasad Osiris yang tersisa menggunakan linen putih panjang. Mumi pertama. Akhirnya, Isis membuat sebuah penis dari emas dan menempelkannya. Ia tidak bisa menghidupkannya secara sempurna, tetapi ia menghidupkan Osiris secara seksual. Isis bisa mendekatinya, menyentuhnya Osiris dengan lembut dan halus, selagi membuat penis dengan bentuk seekor burung hingga Osiris mengalami ejakulasi. Dengan begitu, Isis membuat dirinya sendiri hamil sebagai bersama Osiris, dan dengan cara itulah Horus, penguasa alam semesta yang baru, dilahirkan. Isis menyusui Horus. Bagi kaum idealis yang percaya pada alam semesta pikiran sebelum materi, bahwa alam semesta telah membantu memelihara manusia dan membantunya berkembang. Gambar ibu dewi dan anaknya, mungkin bahkan lebih dari kayu salib, pusat dan ikon paling penting bagi mereka. Horus tumbuh besar untuk membalaskan dendam kematian ayahnya dengan membunuh pamannya Set. Sementara itu, Osiris tinggal di dunia bawah sebagai raja dan raja orang-orang mati. Dalam peran barunya ini, Osiris sering digambarkan oleh oleh orang-orang Mesir dengan wajah hijau, terbalut rapat, dan tampak tidak bisa bergerak, tetapi memancarkan kekuatan yang disimbolkan oleh keagungan, kebangsawanannya, licik, dan menghasut.